Semua yang hadir pada kegiatan yang ini akan melaksanakan PKS pengawasan semua tentang sebagai kabupaten kota. Sebelum kita masuk ke materi bos, kami berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur memberikan hasilnya ke semua. Waktu dan kesempatan berikan. Terima kasih. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan dan kita semua. Dan mari kita untuk selalu bersyukur bersama Tuhan Kuasa maka kita bertemu pagi ini dalam keadaan yang bahagia dan semua yang saya hormati, rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan rencana pelaksanaan pengawasan manajemen itu. Saya harapkan hari ini kita lakukan sosialisasi terkait tata cara pemeriksaan dan pengawasan manajemen bos dan pemeriksaan tamsil, sehingga mohon semuanya ikut dan aktif untuk melakukan itu dalam diskusi. Lebih baik waktu itu berdiskusi lama di sini dan menanyakan hal-hal yang kemungkinan akan ditemukan supaya dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk pelaksanaan pengawasan, saya mohon nanti tetap membuat semua program kerja, langkah kerja pemeriksaan disesuaikan dengan yang standar. Dan masih ada waktu hari ini juga setelah kita makan siang, para pejabat dan pengambil kebijakan dan manajer kita bertemu untuk menentukan ayangan orang-orang yang ikut dalam tahap 1, sehingga minimal sudah melakukan studi atau survei kebutuhan dengan sekolah yang bersangkutan. Jangan sampai sudah ke lokasi saat melapor baru sekolah itu dibuka. Karena kondisi sekarang Bapak Ibu, sekolah-sekolah semua itu rata-rata kalau masuk sekolah itu di tanggal 16 Juli libur. Sehingga kalau Bapak Ibu berangkat hari ini, besok melapor cari di sekolah, kemungkinan besar yang hadir tidak sesuai diharapkan. Sehingga manfaatkan waktu yang belum berangkat ini melakukan komunikasi, diskusi awal dengan orang yang berkepentingan atau orang yang berbeda, baik itu manajemen bos maupun tamsil, sehingga mereka sudah hadir dan menyiapkan dan satu mereka hadir ternyata tidak sama juga. Kita panggil datang, tapi dia datang tidak mau datang, tujuan kita tidak mencapai. Itu hal yang ketiga, mohon jaga integritas di lapangan. Dalam hal yang umum, integritas ini semua baik dari teknis, seperti anggota maupun dalis sudah mengetahui standar integritas itu tetap dijaga. Dan yang berikut, mohon nanti di lapangan menjaga etika, karena ini memeriksa guru-guru terutama tamsil, itu guru-guru yang rata-rata guru-guru yang tidak memiliki jabatan, sehingga harus komunikasi itu secara baik. Tujuan yang kita dapatkan disampaikan secara baik dan komunikasi diskusi dilakukan secara baik, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan yang bersangkutan itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Kalaupun harus dilakukan di hari libur seperti hari Sabtu Minggu, harus dikomunikasikan secara baik. Kalau pas jam kerja, ya itu memang jadwalnya
bahwa memang harus jam hari kerja, tetapi jangan sampai libur. Kalau libur berarti harus didiskusikan secara baik atau menginformasikannya jauh-jauh hari sebelum. Bila perlu pengendali teknis itu menginformasikan secara tertulis, komunikasi dengan MKTS. Itu hal yang sangat sederhana tapi mengganggu jika data itu tidak tersedia. Selanjutnya, untuk segala hal yang ditemukan di lapangan, sedapat mungkin sudah bisa dapat ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Dan yang terakhir, tolong perhatikan hasil kemarin review atau telan sejawat dari beberapa teman. Tren yang ditemukan, hal yang pertama adalah program kerja pemeriksaan tidak dilampirkan atau tidak direview dari program pemeriksaan yang ada, harap nanti didokumentasikan secara baik. Ini hasil review telah sejauh teman-teman, bukan saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya, tapi telah sejauh dari teman-teman. Yang kedua, itu terkait dengan PKP. Yang kedua terkait dengan KKP. Ini umum disampaikan secara sejauh terkait dengan KKP dan tidak direview. Saya yakin kita sudah review tetapi mendokumentasikannya itu. Sehingga saat nanti di audit atau nanti saat dilakukan review, dokumen itu bisa ada lengkap semua. Untuk laporan Bapak Ibu harap nanti yang di lapangan itu sudah diklarifikasi tuntas, sehingga rekomendasi itu sudah bersifat final. Minimal sudah dilakukan exit meeting dengan, kalau BPK menggunakan rencana aksi, kita bisa mereplikasi itu menggunakan rencana aksi. Kepala sekolah atau entitas yang diperiksa sudah mengetahui apa yang harus mereka bisa melakukan tindak lanjut. Dan kemarin ada hal yang bagus yang disampaikan oleh teman-teman dari itu saat mereka exit. Di calon teman itu mereka sudah tuliskan calon rekomendasi. Mereka sudah sampaikan sebelum orang menanya, sehingga kita sudah tahu bahwa teman ini nanti rekomendasinya begini. Kalau memang Bapak Ibu belum bisa menulis, menyampaikan bahwa ini nanti rekomendasinya begini, supaya dia menanggapi itu dia sudah tahu. Orang yang menanggapi mereka sudah tahu rekomendasinya, sehingga menanggapi itu langsung terarah. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Saya cukup menggunakan waktu 15 menit. Nanti presentasinya yang pertama adalah course, yang kedua dari Ibu Irwan dan dari Lima tambahkan terkait dengan tafsir, metode pemeriksaan, metode BAP, dan hasil akhir sementara yang hasil kita tahap satu, supaya semua mengetahui. Itu beberapa yang kami sampaikan. Nanti seluruh diskusinya nanti dibantu oleh moderatornya siapa? Ibu Irwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santum, Nam Budaya, salam kebajikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Muda untuk menyampaikan kesempatan kami berikan. Ada pedoman atau landasan yang harus yang mewajibkan kita untuk melakukan pemeriksaan dan komite. Itu pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeriksaan dia. Itu pasal 8 ayat 1. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penegakan pemerintah daerah pasal 3 ayat 1. Nanti dibahas sendiri. Dalam pemeriksaan dana bos dan komite ada 4 aturan yang harus kita pedomani atau harus kita pegang acuan untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 63 tahun 2022
tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS bantuan operasional satu pendidikan itu untuk tahun 2023. Jadi jumlahnya untuk tahun 2023. Yang B sama 63 tahun 2023, tapi untuk BOS tahun 2024. Lalu ada tambahan berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOS bagi pemerintah daerah. Yang D itu berkaitan dengan pemeriksaan dana komite sekolah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016. Ini kita membuat jadwal pemeriksaan. Kami dari bisa kita terima suatu tugas, itu jadwal pemeriksaannya seperti itu. Ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Pertama, entry meeting. Entry meeting itu berkaitan permintaan dokumen berupa NKS, rekening kurang BKU, bekas pembantu, buku pajak, dan terakhir kita membuat berita acara entry meeting. Jadi kalau permintaan dokumen itu nanti kita buat juga dengan nota permintaan seperti mana biasanya. Yang tahap ketiga kita melakukan pemeriksaan. Jadi tanggal 4 itu kalau besok tanggal 4 kita dokumen, tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 itu kita melakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita menganalisa data, verifikasi data dan sebagainya, membuat berita acara pemeriksaan kas dan berita acara pemeriksaan barang. Tanggal 12 eksekutifnya kita menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan. Itu ditambah juga dengan rencana rekomendasi kali. Dan juga dengan buat berita acara eksekutif. Jadi kita masuk kaitan dengan pengelolaan dana BOS. BOS SP itu bantuan operasional satuan pendidikan. Dulu kan hanya BOS, dan tambah BOSP, BOSP. Ada 3 jenis dana, yaitu dana BOS itu ada juga terdiri dari 3 bagian, yaitu BOS reguler, BOS kinerja. BOS kinerja juga dibagi ada 3, yaitu BOS kinerja sekolah penggerak, kinerja sekolah prestasi, dan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Itu berkemajuan terbaik itu ada kriterianya, yaitu 15 sekolah dengan nilai asesmen nasional terbaik. Yang kedua diukur dari angka kenaikan nilai rapor satuan pendidikan. Yang kedua adalah dana DOP PAUD, juga ada 2 bagian, reguler dan kinerja. Yang ketiga dana DOP kesetaraan, juga ada reguler dan kinerja. Ada 3 fokus pengawasan kita, yaitu tahap perencanaan itu kaitan dengan dokumen, tahap pelaksanaan kaitan dengan pengelolaan keuangannya dan pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir adalah tahap laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan pengelolaan aset. Kita masuk pada tahap perencanaan dan penganggaran dana BOSP. Ada poin yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran dana BOSP dilakukan seperti satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Perencanaan dan penganggaran dana BOSP disusun untuk 1 tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Penyusunan dokumen RKS dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan. Yang keempat, penyusunan dokumen RKS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan dana BOSP yang digunakan, B. rincian komponen biaya yang dibutuhkan, C. rincian barang jasa kebutuhan, D. satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran. Yang kelima, penyusunan dokumen RKS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komunitas sekolah. Warga satuan pendidikan itu terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, hasil penyusunan dokumen RKS diinput dan dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian yang kita kenal dengan RKS atas aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Yang berikut tahap pelaksanaan penatusan dana BOS. Penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran dana BOSP yang telah diinput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang di atas tadi. Yang dua, setiap penggunaan dana BOSP oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Ketiga, setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan diinput ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Keempat, penginputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh satuan pendidikan. Jadi di aplikasi atas itu sudah ada pembukuannya, ada BKU-nya, ada buku pembantunya, semuanya ada di atas. Yang berikut tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pelaksanaan dana BOSP. Yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang dan jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan. Yang ketiga, bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian. Yang keempat, laporan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana maksud pada angka 1 diverifikasi, divalidasi dan disampaikan oleh satuan pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Yang kelima, satuan pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan. Termasuk pada bagian besaran alokasi dana BOS. Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satu biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Jadi dia punya anggaran penuh kami sudah siapkan. Itu diambil dari aplikasi atas. Yang kedua, satu biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang ketiga, peserta didik merupakan peserta didik yang memiliki NICN. NICN itu nomor induk siswa nasional. Pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data pada aplikasi Dapodik per tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Yang keempat, penghitungan jumlah peserta didik untuk SMP dan SMA penerima BOS reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah itu. Yang berikut komponen penggunaan dana BOSP. Disingkat bagi jadi dua bagian, yaitu BOSP reguler dan BOSP kinerja. Komponen BOSP reguler terdiri dari penerimaan peserta didik baru seperti mana biasanya sampai di pembayaran honor. Jadi ada 12 komponen pembiayaan. Rincian ada di aturannya. Rincian misalnya penerimaan peserta didik baru, rincian biayanya apa saja ada di peraturan menteri. Terkait kedua BOSP kinerja, itu rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi ada 3 kinerja tadi: sekolah penggerak, sekolah prestasi dan sekolah berkemajuan terbaik. Rincian biaya ada pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data. Yang kedua, rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah yang memiliki prestasi, yaitu biaya berkaitan dengan asesmen dan pemetaan talenta, B. pelatihan dan pengembangan talenta, C. pengembangan manajemen dan ekosistem, D. pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan. Untuk sekolah pengimbas merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada satuan pendidikan yang belum berprestasi. 3. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data. Jadi semua pengertiannya itu nanti ada di aturan bisnis. Yang berikutnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Berkaitan dengan pembukuan itu ada EKS-nya, ada buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu izin mobil belanja dan bukti pengeluaran.
yang berkaitan dengan pelaporan realisasi penggunaan dana, laporan sisa dana, laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang, jasa satuan pendidikan, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, laporan aset dan laporan kinerja pendidikan dan laporan online ke laman BOS, yaitu di Kementerian Pendidikan. Permasalahan yang sering ditemukan laporan dari BOS itu kita lihat saja. Mau baca. Yang sudah ditemukan itu berkaitan dengan penatasan administrasi dan keuangan BOS tidak tertib. Yang berikut ada pengadaan barang aja tidak sejurnis, belum transparansinya penggunaan dana BOS. Yang berikut laporan pertanggungjawaban dana BOS belum dibuat, masih terdapat penggunaan dana BOS tidak sejurnis dan dana BOS dikelola sendiri oleh kepala sekolah. Semestinya harus ada komitmen dari kepala sekolah dan tim BOS dalam melakukan penatasan administrasi dan keuangan dana BOS. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan API sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, rutin melakukan rapat evaluasi dan publikasi penggunaan dana BOS. Yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara tertib dan tepat waktu. Yang kelima, menggunakan dana BOS sesuai juknis. Yang keenam, melaksanakan penggunaan dana BOS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing tim BOS. Kita masuk berikutnya dalam kaitan dengan pengelolaan komite sekolah. Komite sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang berfungsi pendidikan. Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah menjalankan fungsinya secara otonom, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel. Keanggotaan komite sekolah. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga pendidikan dari sekolah yang bersangkutan. Kalau misalnya ada guru yang dilibatkan dalam bendahara BOS, bendahara komite tidak temuan. Karena tidak ada berasal dari pendidik dan tenaga pendidikan. B. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan. C. Pemerintah desa. D. Forum koordinasi pimpinan kecamatan. E. Forum koordinasi pimpinan daerah. F. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan atau pejabat pemerintah daerah yang memegangi pendidikan. Komite sekolah berfungsi untuk A. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah. 2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah RAPBDS atau KS. Yang ketiga, kriteria kinerja sekolah. 4. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Tugas yang kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi dunia usaha, dunia industri maupun pembangun kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. C. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan D. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua wali peserta didik, masyarakat dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Laporan terdiri dari laporan kegiatan komite sekolah dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pemeriksaan dana BOS ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan kamsil. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Pak Yonas untuk memberikan penjelasan singkat tentang pemeriksaan kamsil. Kepada Pak Yonas, waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebagai informasi awal, laporan kita untuk tamsil sementara berproses. Kemarin seluruh juga beberapa perubahan dan diharapkan sebelum turun untuk melakukan pemeriksaan satu fisik
ini laporan sudah selesai. Jadi dalam mungkin, jadi yang saya sampaikan beberapa kurikulum yang penting untuk diperhatikan, tidak ada selainnya dari Ramadan bisa kita lihat dengan betul contoh-contoh nanti tidak bisa sampaikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tamsil ini untuk guru komite dan guru tidak tetap yayasan. Berdasarkan pengalaman pemeriksaan di beberapa kabupaten terdahulu, dalam 11 kabupaten itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin ada yang kemarin sudah, ada yang belum. Yang pertama adalah kita kesulitan untuk mengumpulkan teman-teman guru penerima tamsil, sehingga nanti diatur dengan baik untuk lakukan cari sekolah satu sebagai tempat basecamp-nya, sehingga semua guru-guru bisa dipanggil ke dalam itu secara tetap bisa sampai dengan. Dan kalau kita pergi ke masing-masing sekolah tidak akan mungkin tercapai. Contohnya di Sumba Barat Daya untuk tahap 1 ini dia kurang lebih 195 LP. Pada kemarin saja kita 111 ini tambah lagi. Nah, diharapkan semua bisa diambil karena nanti rekomendasi kita untuk yang tahap 1 laporan yang sudah jadi itu juga harus sama dengan laporan yang nanti kita turun untuk visi tahap 1. Jadi tahap yang kabupaten selesai sudah, sisa kabupaten kita harus sama. Jadi tidak boleh apabila kita lakukan di setoran di tahap pertama, tahap kedua kita tidak setor. Nanti jadi masalah sendiri. Yang ditemukan pada saat tahap pertama itu saya bisa dapatkan pertama ada kelebihan pembayaran. Jadi guru tidak tetap atau guru honor mereka masih ada dapat kelebihan pembayaran. Yang kedua ada guru-guru yang telah menjadi PNS atau telah menjadi B3K tapi masih terima tamsil sama masih. Karena kita tahu bahwa yang terima itu hanya honor dan guru tidak tetap. Terus yang berikut ada yang sudah tidak mengajar, jadi bisa saja dia sudah berhenti dari guru, tapi karena sifatnya tamsil ini transfer ke masing-masing akademi, kepala sekolah tidak melaporkan, maka dia tidak mengajar lagi, tapi uangnya masuk terus. Terus berikut ada guru yang sudah pindah, jadi ada karena ini honor, jadi mereka tidak terpikat. Ada yang sudah pindah ke Kalimantan, ada yang berhenti tapi masih terima. Terus yang berikut ada yang telah meninggal dunia, itu juga ada yang masih terima. Jadi itu perhatikan. Selanjutnya berdasarkan temuan BPK menyatakan bahwa ada 3 poin penting. Pertama, yang guru-guru yang tidak status kepegawaian yang tidak jelas. Terus yang berikut guru-guru yang tidak masuk dalam dapodik dan guru-guru yang tidak memiliki NIPTK. Jadi yang kita periksa ini yang sudah disampaikan oleh BPK dan kita tidak periksa daftar yang keluar dari yang sudah disampaikan oleh BPK. Nah, untuk memastikannya nanti Bapak Ibu kasih syarat-syarat untuk penerima tamsil ini, antara lain dia telah menjadi guru itu sudah lebih dari 2 tahun. Terus nanti dia harus membuat laporan telah melakukan mengajar atau melaksanakan tugas setiap bulan. Itu sebagai syarat untuk pembayaran. Terus ada syarat untuk NUPTK maupun Dapodik, dia harus memiliki SK
sebagai guru, terus dia adalah memiliki gelar sarjana, gelar S1. Terus ada guru-guru juga yang sudah meninggal dunia tapi menerima, itu juga. Jadi ada beberapa poin itu Bapak Ibu. Ada yang selanjutnya ada guru tetap, tapi untuk mendapatkan tamsil mereka berubah katanya sebagai guru tidak tetap. Itu juga dilakukan. Sehingga hal itu perlu Bapak Ibu gali, usahakan muncul di dalam berita acara pemeriksaan. Karena nanti setelah sampai ke sini, yang 11 kabupaten kemarin itu kami sudah kumpul semua berita acara. Nanti kertas kerjanya tidak ada di Bapak Ibu, kertas kerja semua dikumpulkan ke tim Tamsil untuk nanti diciri ke sadar kabupaten. Sehingga itu menjadi pegangan dasar kita menetapkan apakah dia nanti setoran ini. Itu beberapa gambaran berdasarkan laporan yang sebentar kami kerjakan ini. Nanti Pak Mudar tolong lakukan ini nanti sampaikan di grup. Jadi contoh-contoh permasalahan dan bentuk berita acara yang kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu, saya nanti berkembang. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Jonas. Selanjutnya kita membuka forum diskusi. Untuk tahap pertama kita memberi kesempatan untuk 5 orang. Silakan, harapkan pertanyaan yang bersifat melengkapi supaya pelaksanaan kita berjalan lancar. Ya, yang Bapak Joni, kedua Pak Thomas, Pak Lukas, Pak Antoni, yang kelima sementara yang memberikan kesempatan kepada Pak Joni dan Joni. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator, teman-teman penyaji. Saya mungkin untuk komite saja, karena kemarin hasil diskusi kita ada temuan-temuan terkait penyetoran kembali terhadap pungutan yang dilakukan oleh komite dalam persyaratan Permendikbud 75 itu upaya kreatif di luar pungutan kepala siswa dengan nomenklatur sekolah SPP. Itu ada temuan kemarin yang suruh disuruh kembali, bahkan suruh hentikan. Nah, ini kondisi ini tidak kemungkinan terjadi karena proses kita kemarin itu belum final, mau di store atau tidak, dihentikan atau tidak. Di sini kita minta supaya kita bersepakat. Kalau ada catatan-catatan seperti itu lagi, kita ambil sikap di sini forum bahwa ini hentikan atau dikembalikan. Karena syarat penggalangan dana oleh komite jelas sesuai Permendikbud 75 pada slide nomor 15 atau nomor berapa? Nomor slide ketiga atau 4 dari belakang itu. Jadi mohon ini kita ambil sikap untuk satu pikiran ini mau diapakan kalau kondisi ini terjadi. Saya kembali. Terkait dengan komite, ada pendapat sedikit di sini. Di samping bulan komite, tetapi ada juga sekolah yang menurut SPP. Terkait dengan SPP ini juga sepertinya masih kabur. Ada yang berpendapat bahwa boleh, ada yang tidak boleh. Jadi mungkin kesempatan ini teman-teman bisa memberikan kejelasan dasar aturannya kalau memang SPP itu masih diperbolehkan menurut sudah dapat dana bos, itu masih boleh atau tidak boleh. Sebenarnya kita harus sepakat supaya kita menemukan di lapangan. Kita punya prinsip yang jelas. Lalu yang kedua terkait dengan tamsil itu mungkin permintaan pertama kita punya hasil laporan tahap 1 itu kalau bisa nanti di share dulu supaya jadi aturan sehingga nanti
memberikan pedoman ke kita karena dari laporan keduanya. Lalu yang berikut ya terkait dengan guru yang tidak memiliki IPK ini, saya sedikit mengajak dengan pengalaman di tahap 1 itu bahwa ada guru yang tidak memiliki NIPTK ini hanya karena dia berijazah D3. Contoh ada satu suster guru agama, dia sudah 9 tahun mengajar, tapi tidak bisa kirim mendapat nomor NIPTK ini karena dia sarjana muda. Nah, memang secara aturan harus berusaha sarjana, tapi kondisi di lapangan itu kan mereka membutuhkan sarjana muda itu masih membutuhkan. Ini juga untuk bisa ini coba kita sama-sama berkembang. Mungkin itu ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang pertama terkait pemeriksaan tamsil. Nah, tamsil ini kadang kita di lapangan itu ada beberapa guru yang mungkin karena kehilangan informasi dengan sekolah dia tidak ada informasi oleh sekolah, sehingga kita tidak bisa mendapatkan BAP ya, kita melakukan BAP terhadap guru yang bersangkutan. Padahal mungkin kemungkinan ini merupakan bagian dari temuan BPK, sehingga mungkin langkah apa yang harus kita ambil seperti ini, kondisi apakah kita keterangan dari sekolah atau apa, karena kalau kita pengalaman bersangkut kemarin itu yang bersangkutan kita tidak masukkan BAP, sehingga untuk penyeluruhan dari penyeluruhan itu mereka tidak abaikan karena kita tidak BAP. Nah, itu yang pertama. Hal yang berikut mungkin untuk informasi ke kamu Pak El, saya sarankan kalau bisa dari Iwan 1 nanti ada satu surat untuk semua kabupaten tidak berdalih, kita satu surat untuk menginformasikan supaya kita mendapatkan data pendahuluan sebelum kita ke kabupaten masing-masing. Mungkin hanya itu sudah satu kali. Mau dipercepat berapa? Dari tadi kita tidak sebut karena sudah kita tidak perlu. Jadi kalau tidak akan berpasangan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai satu surat sudah dua berbekas ini. Ini ada juga kerjaan usaha bos dan taksi. Pengalaman di kemarin waktu fisik ada tamsil, kami juga kesulitan di lapangan. Jadi mungkin dari awal ini kita coba rumuskan yang baik sehingga semua bisa bertanggung jawab siapa yang jangan sampai yang seperti kemarin hanya 2 orang terus tambah 3 tapi kita kesulitan. Yang ketiga seperti tadi awal dari Pak Tom dan Pak Ikas, ini kalau kita dapat yang pelaku tampil di tempat ini bagaimana antisipasinya? Karena ini dengan waktu tugas yang tidak terlalu pas dan orang yang terbatas, terus yang harus di BMP sekian banyak, itu kira-kira kita harus antisipasi supaya apabila ada kesulitan mungkin bisa dijadikan dalam dua. Terima kasih. Saya mungkin tertarik sekali dengan tampil ini. Pengalaman yang pernah kita lewati itu mungkin nanti itu setiap tim itu mungkin diberikan pertama SK tahun 2022-2023. Kenapa SK? Karena ini di situ setidaknya menjadi dasar karena ada juga yang sedikit melenceng. Ada yang tidak ada nama di dalam SK supaya teman-teman di sana tidak
sudah ada pegangan ini orang ada, teman DPK ada, tapi di DPK tidak ada misalnya. Kemudian yang berikut daftar bayar. Daftar bayar yang soft untuk setiap kabupaten sehingga menjadi dasar, menjadi referensi bagi teman-teman dalam melakukan DAP. Karena setelah yang kemarin itu kita lakukan penelusuran lebih jauh, itu banyak sekali ini nama yang apa setelah tidak terbayar, tapi rekeningnya satu. Ada juga banyak rekening yang orangnya hanya ganti waktu apa gitu, sehingga dari catatan itu dan Bapak Ibu bisa untuk langsung tidak kesulitan dalam pengambilan keterangan. Datanya nanti bisa dikoordinasikan dengan membahas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Atas semua pertanyaan, saya minta teman-teman di pada saat itu kita sama-sama untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Menurutnya saya mau menyampaikan bahwa pertanyaan Pak Antoni tadi bahwa pada pemeriksaan kita melaksanakannya tahun 2023 kemarin sampai Desember dan Januari sampai Juni 2024 karena sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan pemeriksaan dari sekolah tentang hal-hal yang bahan-bahan yang akan menjadi pegangan pada tim nanti kami mengingatkannya juga tentang surat nanti kami diskusikan membuat masih ada waktu teman-teman yang menjawab pertanyaan yang belum dijawab. Saya kesempatan. Bisa dari belakang Pak Antoni, saya udah belajar dari samping oleh satu bahwa pemeriksaan dana bos ini itu fokus pada dua tahun. Seperti yang saya sudah muat di kriteria tadi, peraturan menteri pendidikan tahun 2023 untuk bos 2023. Dengan nomor 63 tahun 2023 untuk 2024. Jadi 24 itu sisinya nanti dari Januari sampai dengan bulan Juli. Yang kedua mungkin berkaitan dengan sekolah-sekolah. Mungkin ada 3 kriteria yang kami tetapkan untuk pemilihan sekolah dalam pemeriksaan bos nanti, yaitu bos yang belum pernah diperiksa, sekolah yang belum pernah diperiksa. Mereka juga bisa merasakan bagaimana negara sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dana bosnya tertinggi, mungkin nilai bosnya yang terbanyak. Dan itu berkaitan dengan jumlah siswa. Jadi anggaran dana bos yang paling banyak. Yang kedua berperan di audit. Yang ketiga kalau seandainya surat pemeriksaan tamsil bersama dengan dana bos mungkin dibagi. Jadi 3-nya kalau misalnya sekolahnya 6, 3-nya mungkin dari tamsil kalian dengan bos. Jadi yang 3 lagi mungkin ada bos sendiri. Jadi jumlah sekolah juga ditetapkan di dalam jumlah sekolah itu juga ditetapkan beda. Kalau misalnya beda 7 orang berarti sekolahnya 6 orang. Jadi sepanjang sekolah. Yang berikut berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Joni.
bahwa itu pernah kita bahas di tahun 2023. Jadi ada sekolah yang memakai peraturan pemerintah nomor 23 sekarang itu berkaitan dengan SPP, dan ada sekolah yang masih memakai peraturan Menteri Pendidikan. Jadi yang SPP itu berlindung di peraturan pemerintah itu tanggal kita pernah bahas, pernah ada kesepakatan. Waktu itu kita rencana juga undang Hermes Pendidikan yang kita bahas hari ini. Oke, saya tambah Pak. Terima kasih Pak Maudar. Kalau menurut kami pengalaman pekerjaan, ya memang komite itu selama ini terjadi itu adalah pungutan yang dibalut dengan kata sumbangan. Jadi kembali lagi ke forum, mau di store atau mau diberikan, monggo silakan kita ikut saja. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit terkait dengan masalah COVID tadi. Jadi kalau memang selama ini kan persoalan ini dari tahun ke tahun kan terbawa terus. Jadi di sekolah itu tetap ada tadi sesuai dengan Pak Agus bilang bahwa itu dibungkus dengan rapi begitu, sehingga kita tidak bisa mendeteksi. Lalu itu menjadi masalah yang kita bawa di dalam forum teman-teman itu akhirnya tidak ada kesepakatan, tidak ada jalan keluar yang pasti, sehingga di mana-mana komunikasi masuk terus bersama dengan itu. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman yang dari latar besi hukum, jadi kalau kita lihat itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku apabila satu aturan itu mengatur hal yang sama dengan demikian bahwa ketentuan aturan terbaru yang dikeluarkan itu mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian bahwa aturan yang lama itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau kita sudah mengacu pada aturan terbaru menyangkut Permendikbud 75 tahun 2016, ya berarti ini yang mungkin kita pakai. Dan kalau kita bandingkan dengan aturan misalnya pelatihan dan lain sebagainya secara kedudukan dia masih di bawah, itu berarti dia tidak bisa mengalahkan aturan yang begini. Itu dulu kita paham. Lalu yang berikut, kita lihat bahwa di dalam pengalaman dana politik itu memang apakah kita lihat di dalam pasal 3 ayat 1 B bisa diambil. Pasal 3 ayat 1 B 2. Pasal 3 ayat 1 B. Ya, pasal 3 itu dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan administrator di sekolah bertugas di ayat 1 B menggalang dana sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, dari perorangan, organisasi, dunia usaha, dan industri maupun kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah di dalam penggalangan dana komite itu orang tua siswa itu termasuk di dalam salah satu kriteria ini? Ya, dia masuk sebagai masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha, dan sebagainya. Apakah memang terkait orang tua itu dikecualikan dari 3 hal ini? Kalau memang dia masuk di dalam situ berarti ya bisa diterima. Tapi kalau misalnya orang tua itu dikecualikan, karena kita lihat aturan yang lain itu dikecualikan, orang tua itu tidak dibolehkan. Nah, kecuali ada kesepakatan atau perjanjian dan seterusnya. Lalu kita lihat di ayat yang kedua tadi, pasal 10 ayat 1 dan 2. Coba Bapak dan pasal 10 ayat 1 dan 2. Kasih naik ke atas, Pak. Ya, pasal 10 ayat 1 dan 2. Ya, pasal 10 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Ya. Jadi yang menjadi fokus
kita itu ini memang kita harus sepakati apakah memang di dalam kegiatan penggalangan dana, karena kita sebenarnya kita berpikir begini Bapak Ibu ya, ketika pemerintah menganggarkan dana komite itu kan berarti pemerintah itu sudah punya rencana atau sudah punya plan ketika tujuan memberikan dana ini adalah apa bagi sekolah bersangkutan. Berarti dalam rangka untuk menunjang fasilitas pelayanan pendidikan di sekolah bersangkutan supaya kegiatan pembelajaran itu boleh berjalan dengan lancar dan aman. Berarti semua tanggungan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi di balik itu ternyata implementasi di lapangan ketika dana diberikan tapi sekolah itu masih merasa kekurangan dana. Dan yang sebenarnya aturan memberikan keluar bahwa mereka harus berusaha melakukan penggalangan dana di luar daripada orang tua siswa dan sebagainya. Nah, tapi justru selama ini terjadi adalah pungutan itu, penggalangan dana itu justru tetap dibebani pada orang tua siswa yang bersangkutan. Karena bagaimanapun, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita juga mungkin ada di posisi seperti itu, walaupun kita memeriksa juga mungkin pada waktu itu anak kita misalnya dia sekolah di sekolah yang bersangkutan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita pasti menerima saja begitu. Apalagi bagi orang tua yang mereka memang ada di luar daripada kita, misalnya seperti itu. Saya juga berpikir kalau saya juga ada di sana agak sulit juga. Nah, sehingga demikian Bapak Ibu, ini tinggal tergantung dari teman-teman kita bersama supaya apa ya, tentunya saya berpikir bahwa program pemerintah itu harus didukung dan ini orang tua itu tidak boleh dibebani, ya tidak boleh diberikan dibebani lagi. Karena apa? Karena itu sudah diwakilkan oleh pemerintah melalui apa penggelontoran dan BOSP. Nah, jadi saya berpikir seperti itu, saya kembalikan kepada Ibu Irma. Terima kasih Pak Yose. Berarti kita lihat sumbangan bukan merupakan pungutan. Berarti sumbangan itu tidak ditentukan berapa besarnya. Sementara yang sekarang dilaksanakan itu sudah ditentukan dari siswa berapa per bulan. Dan mungkin dalam forum ini kita bisa putuskan bersama apabila kita di lapangan menemukan masih ada pungutan, kita terus kembali jangan lagi. Tapi kita memberikan pengertian bahwa itu diberikan sumbangan sukarela karena sudah ada dana bos dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Sudah sepakat? Baik, terima kasih Bu Irwan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Yosi, saya kira kita juga harus memperhatikan dua aturan yang disampaikan oleh Pak Yosi tadi. Yaitu Permendikbud 75 juga ada PP 48. Pada PP 48 itu mengatur ada pungutan atau SPP. Itu di pasal 51. Di pasal 51. Artinya kita bisa mempertimbangkan. Tetapi ketika komite yang melakukan pungutan, maka itu dilarang oleh Permendikbud 75. Kalau komite yang melakukan pungutan, ada nomenklatur sumbangan pendidikan kepada komite atau sumbangan komite atau pungutan komite, jelas tidak boleh, tidak bisa ditolerir karena itu Permendikbud 75-nya melarang. Tetapi kalau sekolah melakukan pungutan dalam bentuk sumbangan pendidikan, maka dia merujuk pada PP 48 2008. Jika kita harus memilah, kalau maka kita lapangan kita temukan dua hal yang berbeda. Kalau komite yang pungut, maka kita sebelum kita larang. Tapi kalau sekolah yang pungut, bukan persoalan, karena ada regulasinya. Jadi kita harus bisa memilah. Saran saya, kita ambil dua kriteria ini, kita lihat kondisi di lapangan. Yang apakah itu dilakukan oleh komite atau dilakukan oleh sekolah. Saya kembali ke sana. Terima kasih. Jadi, sudah katakan bersama kita sudah menjawab pertanyaan dari Pak Thomas tadi tentang SPP. Tentang guru yang tidak dapat SPP itu bagaimana? Terima kasih. Jadi dari pertanyaan langsung ini, pertama bahwa bisa laporan kita sudah berinci, sudah ada nama dan seterusnya. Tapi nanti kita kasih saja dengan temuan. Ya. Kalau laporan kita kasih kita ada bisa gunakan juga masih kalau bagus. Kita belum bisa bergabung lagi sebetulnya atau sebarang di mana nanti
Jadi kalau kita mau melihat itu yang ditemukan PPK ini yang sama kita ini sudah masalah. Jika mereka yang tidak punya PPK, yang tidak masuk ke POKI, yang status kepegawaian yang bermasalah, jadi yang kasih PPK sudah bermasalah. Kalau kita mau lihat sebenarnya teman-teman PPK bisa ketemu, tidak perlu kita turunkan. Tapi kenapa kita tidak perlu lagi dan melakukan pemeriksaan secara rinci? Tiga yang saya katakan tadi. Kalau PPK itu ada syarat-syaratnya, termasuk di dalamnya dia harus S1, tidak boleh D3. Jadi makanya saya tadi pada dulu terpanggil berita acara terkait dengan pemenuhan terkait dengan status dia itu harus jelas apakah dia D3 atau dia S1. Kita sekarang itu terus terang laporan kita ini mau mengarah untuk bisa mendapatkan guru, karena ternyata dari begitu banyak persyaratan itu sudah dipenuhi semua. Contohnya misalkan dia sudah 2 tahun melaksanakan tugas, itu dipenuhi. Dia melakukan mengajar di sekolah, itu dipenuhi. Terus dia punya SK, itu dipenuhi. Dia melaporkan tiap bulan, itu dipenuhi. Yang tidak dipenuhi itu hanya PPK dan Polri. Dan ternyata setelah kita mengecek syarat Polri, syarat PPK itu hampir sama dengan syarat-syarat yang berdasarkan di atas. Minimal 2 tahun, dia harus S1, ada KTP-nya, ada itu dan seterusnya. Sehingga kalau secara de facto dia layak untuk PPK dan Polri, tetapi secara videonya tidak. Sehingga ini bahan pertimbangan kita untuk nanti mungkin yang terjadi faham saja yang naik adalah seluruh investor, sehingga yang NPTK maupun Polri itu masih ada alasan kebenaran. Sehingga kalau misalnya tadi dia tidak masuk ke dia D3 pasti store, dan itu tidak bisa dengan dia. Sedangkan pada saat kita lakukan pekerjaan lapangan, ternyata teman-teman ini ada yang sementara berproses. NPTK-nya sudah diurus, dapurnya sudah diurus sementara berproses, dan ada malah yang kita turun lapangan sudah keluar. Sehingga di temuan itu ada yang BPK ada katakan ini yang tidak Polri, ternyata sudah masuk Polri. Jadi itu yang kita bilang. Sehingga kita karena kalau tidak berarti ribuan orang yang sudah kita akhirnya fokus untuk betul-betul yang menjadi kerugian daerah, seperti dia tidak mengajar rapat bayar, terus dia sudah pindah masih dapat bayar, istirahat bebas, seperti itu yang kita fokuskan. Jika nanti tolong terus yang tidak hadir pada DAP, nanti itu harus ada keterangan dari kepala sekolah. Makanya nanti pentingnya Bapak Ibu nanti sebelum berangkat ini seperti yang saya sampaikan, kita ada bersurat, ada surat, ada dapat komunikasikan sehingga meminimalkan yang itu. Karena kita bisa sampaikan pada awal nanti kita ada dengan teman-teman bahwa yang tidak hadir itu kemudian setor. Itu sebagai awasan dia kalau dia tidak hadir maka dia di store. Karena kalau dia di store ya dia kita pakai bahwa kita masuk memiliki syarat pendapatan. Jadi nanti itu ditegaskan awal. Terus pembagian tugasnya nanti ini kembali ke masing-masing pengendali teknis untuk mengaturnya. Karena situ ada beberapa sekolah yang harus diambil bersama juga dengan nanti tamsil, sehingga nanti masing-masing kali sebagai ketakkan lebih baik supaya jangan sampai kita prioritas tamsil ternyata bosnya tidak ambil, kurang kinerja kita justru di bos. Berapa sekolah yang sudah diambil bosnya, sehingga nanti kesempatan itu nanti akan diatur secara terima kasih kepada Pak Mahathir sudah mengatakan nanti daftar bayar itu akan disampaikan SK itu masuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irwan Satu. Baik, saya cuma mau menyampaikan tentang hal yang disampaikan kami tadi tentang
berencana Boste, Boste. Pertama saya mau tegaskan tadi yang Pak Tegar sampaikan, tadi itu agak terbatas ya, informasi tentang aturan tadi. Saya mau tegaskan untuk kita memang harus baca betul Permendikbud Ristek 63/2022 itu untuk periksa 2023 ya. Sedangkan 63/2023 itu perubahan. Ada beberapa perubahan saja yang dari Permendikbud Ristek sebelumnya. Di sana di pasal-pasal itu coba kawan-kawan lihat di pasal 53 untuk 63/2022 itu ada sanksi misalnya sekolah Pak menyampaikan laporan terlambat itu ada sanksi pengurangan. Ini coba harus dilihat betul di sana supaya kalau itu ada penyampaian terlambat itu harus diangkat dan diberikan warning betul, karena ketika pengurangan kasihan dana personal untuk sekolah tahun berikutnya. Dan di sana sebenarnya ada banyak hal di sana. Di sana ada sanksi, di sana ada kewajiban sekolah untuk menyampaikan laporan tepat waktu, tidak ada sanksi. Ya ini sudah penegasan sudah tidak bisa baca itu Permendikbud Ristek itu. Ada yang menjadi acuan kita untuk periksa dana BOSPE 2023-2024. Yang kedua, ini saya minta pertimbangan di rapat ini. Pertimbangan karena kita melaksanakan dua tugas sekaligus ini. Yang pertama, pemeriksaan dana BOSPE. Yang kedua itu pemeriksaan vaksin. Saya tidak, kalau bisa kebijakan tadi Pak Mudassir sampaikan ya, kalau ada 7 pemeriksaan berarti periksaan di sekolah. Ya. Mungkin nanti dilihat juga dipertimbang dilihat di vaksin. Ada bapak yang mungkin vaksinnya banyak, kita berkurang di sekolah. Proporsional. Ya, karena kalau kita tersita dengan vaksin sekolah diabaikan. Jadi kita pertimbangan itu supaya tapi dilihat apa dulu. Jadi bapak ini misalnya data penerima vaksinnya banyak yang harus diambil di AP-nya, itu berarti sekolahnya tak bisa dibangun kurang. Ini pikiran yang saya berikan saja supaya jangan sampai nanti tim di lapangan disuruh untuk mengatur. Yang berikut terakhir ini buat tugas. Apakah tim harus membuat 2 laporan? Dengan 2 tugas, 2 laporan. 2 laporan 1 tugas, atau 2 tugas 2 laporan. Ini harus dicoba dipertimbangkan. Nah, pikiran saya biar 2 surat tugasnya supaya ini 2 laporan. Baik, ini untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Yang pertama, memang kita masuk pada saat beberapa hari timbang aktivitas pelaksanaan tugas ini, dan sampai kita memang belum menjadi apa ya, kenapa tidak mulai kerja seperti datang lepas dulu. Jadi saat ini guru mungkin ada di mana-mana di suatu itu. Mungkin kita dapat tenaga ini baik pengelola keuangan maupun guru yang tampil saat sanksi ini juga gampang sulit. Oleh di daerah ini mungkin dipertimbangkan apakah melihat pertimbangan di saat masa dua ini. Lalu yang kedua terkait sanksi, ada kaitannya yang tadi saya ngomong apa sulit. Soalnya sudah ada di mana-mana. Lalu apakah kita ambil 100% satu kabupaten itu, atau kita sendiri? Saya tidak tahu. Kalau misalnya kita paksakan 100% diambil, seandainya kejadian seperti tadi yang saya bayangkan tadi, kalau coba ada di sebagian ada di, dan wajib kalau memang dia tidak datang wajib store. Ini yang kendala kita mungkin di lapangan. Apakah ini akan menjadi pertimbangan kita supaya tidak sampai dia tidak datang karena memang kita pilih sudah saat begini dia ada di mana-mana lalu kita paksakan itu dan kita juga akhirnya dia sudah bisa dibawa. Yang kedua, apakah
Jadi apakah yang PPK itu kita punya data atau bukti bahwa si A ini betul dia tidak punya NPWK? Atau mungkin bisa dibuktikan pada kita atau memang kita bisa dimungkinkan untuk masuk ke akun virtual Kemendikbud untuk bisa mendapatkan tadi. Ini kemudian yang mungkin kita bisa tahu di awal ini. Lalu mengenai PA pengambilan data, ada materai tidak? Kalau ada materai itu dibebankan kepada siapa? Apakah yang bersangkutan atau memang itu tidak dipakai untuk data? Mungkin yang ingin kita bahas. Baik, terima kasih. Tentang tidur, juga tentang PPK, tentang BAP. Itu saya yang akan menjawab. Tadi itu sebelum kita rapat ini, kami sudah rapat dengan Pak Institu dan Kuratif untuk membangun terkait dengan ini. Jadi dengan hal-hal yang resiko-resiko yang sudah Pak Elko sampaikan sebelumnya itu, kami sudah mempertimbangkan terkait dengan hal itu, sehingga kami mengambil kebijakan untuk ISO-nya mungkin didahulukan. Awalnya ISO-nya itu tanggal 15-16, akhirnya ISO-nya ini akan dimajukan pada hari Kamis besok tanggal 4 sampai 5. ISO-nya itu yang akan kita lakukan sebelum kita turun ke dana bos. Jadi kami sudah konfirmasi dengan Pak Ifar, dan Pak Ifar pun ada waktu untuk tanggal 4 sampai 5. Jadi ISO kita majukan, setelah ISO berarti kita akan melakukan pemeriksaan dana bos. Dan kalau misalnya tanggal ini sudah cair dan pergeseran kita sudah disetujui, maka kita akan melakukan pemeriksaan dana bos setelah ISO. Dan kemungkinan besar itu sekolah-sekolah juga sudah masuk. Dan kalau umpamanya 50-50, berarti kita harus bisa dana bos, karena kita bagi dana bos ini kan juga kepala sekolah dan bendahara ini. Dan setelah itu buat kita bisa hasilnya. Yang ketiga mungkin saya beri masukan ke dari masing-masing daris. Kalau kita memeriksa mungkin sekolah yang akan kita ambil ini selain belum diperiksa, kalau kita lihat juga data tamsilnya. Data tamsilnya sekolah ini banyak tamsilnya di mana? Sehingga satu kali kita melakukan pemeriksaan, 2 bulan kita tercapai. Karena kalau kita bisa bos, kemungkinan untuk kita panggil ini guru tamsilnya agak sedikit. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembali. Dari terkait dengan materi ini, kalau kita BAP ini pakai materi tidak? Sudah pakai ya, kalau kayaknya itu cuma pernyataan seperti itu. Kalau tidak pakai materi, kita hanya menyatakan biasa. Begitu saja. Terima kasih, mungkin saya tambahkan kaitan dengan pemeriksaan kami ini. Nanti kita melakukan BAP kepada kepala sekolah dan penerima kami. Misalnya contohnya di Manggarai Timur. Manggarai Timur itu kan ada 13 sekolah. 13 sekolah yang harus kita lakukan pemeriksaan kansko. Jadi selain kepala sekolah, guru, dan kita juga minta keterangan berkaitan dengan operator. Jadi kalau di Manggarai Timur itu jumlahnya 5 orang yang harus kita hadirkan di satu tempat itu jumlahnya 42 orang. Terdiri dari kepala sekolah, guru, dan operator. Itu yang harus kita buat BAP dari kepala sekolah dengan guru dan operator. BAP-nya kita sudah siapkan, dan format laporan juga kita sudah siapkan. Begitu
juga jadinya pemeriksaan terus data-datanya kita selesai. Nanti kalau misalnya ada permasalahan di lapangan, misalnya ada guru yang tidak hadir, itu nanti dimuat saja di lapor, dinarasikan di lapor. Nanti kita rekam satu persatu. Mungkin saya kepada. Baik, teman-teman sekalian, saya pikir cukup sudah masuk kita. Nanti kita masih ada waktu untuk komunikasi ke kabupaten, ini dengan surat dan segala macam setelah kepala sekolah dan data-data yang diperlukan nanti saya akan dapat dengan satu. Demikian kita akhiri pertemuan kita. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.